wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk dalam kategori umatnya yang diterima ya. Nah, yang selanjutnya saya juga memohon maaf lahir batin di suasana lebaran ini, termasuk kita juga sama-sama berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lanjut materi berikutnya. Kita masuk ke limit dan kekontinuan fungsi di minggu keempat, yakni siang. Mohon maaf nih, nanti ada kemungkinan ada backsoundnya ya. Ya begitulah. Siang Rabu 1. Oh, ada yang gajiannya awal bulan nih, gajian ya. Limit dan kekontinuan fungsi, kita menggunakan buku dari Parcel, dan diinformasikan ada rencana di minggu depan kita akan offline di kampus 1 Unbaja. Jadi nanti dikabari lagi, semoga tidak ada halangan atau rintangan sehingga tidak meng-cancel ya, tidak cancel gitu. Karena pernah juga udah sampai kampus, ternyata sampai kampus malah begitulah, diculik sama pimpinan ya, seperti itu, sehingga tidak optimum masuk ke dalam kelas. Amin. Semoga lancar kita belajar di kelas supaya lebih tersampaikan lagi gitu ya, aura-auranya. Oke, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu materi tentang limit. Nanti di sini juga seperti ini sesi curhatnya, nanti juga saya sampaikan apa yang saya rasakan dulu waktu belajar limit. Limit itu apa sih gitu waktu SMA? Ternyata tidak seperti itulah gitu ya. Nah, kita lanjut di limit itu seperti apa. Kalau misalkan kita mendengar kata limit, kalau di dunia nyata itu ada beberapa hal atau berbagai hal yang menggunakan kata limit. Seperti teman saya menggunakan brand yang limited edition gitu. Edisi terbatas, limit batas. Oke. Di sisi lain ada, misalkan ada yang suka mesin ya. Nih ternyata teman saya menggeber mesinnya melewati batas limit, melewati limit yang diberikan pabrik. Batas. Nah, jadi limit itu seperti apa? Jadi mirip-mirip seperti itu tapi berbeda. Kalau itu kan penggunaan, kalau di secara matematis nanti akan kita bahas ya. Nah, di sini kita dengarkan cerita dulu dari si penulisnya. Katanya problem leading to the limit concept. The concept of limit is central to many problem in the physics, engineering, and social science. Jadi konsep limit itu banyak digunakan di berbagai hal ya, termasuk engineering ya di kita. Nah, intinya nih pertanyaannya ada di sini. Basically, the question is this: what's happened to the function f(x) as x gets close to some constanta c? Gitu ya, katanya gitu. Jadi limit itu sebenarnya nih ya. There are variations on this term, but the basic idea is the same in many circumstances. Gitu. Jadi di sini dia
analoginya gini. Kalau misalkan eh, kalau misalkan ulangi lagi ya. Jadi si fungsi fx ini seperti apa perlakuannya gitu. Ketika nilai x-nya didekati ke arah sebuah konstanta c gitu ya. Nanti selanjutnya akan lebih tergambarkan lagi ya. Nah, di sini juga ada cerita-cerita seperti konsep data awalnya dari limit itu di sini menceritakan kecepatan sesaat ya. Seperti itu atau rata-rata, kecepatan rata-rata dan selanjutnya. Nah, di sini juga menceritakan Archimedes. Dia menceritakan we can find array of rectangles and triangles using formula from geometry, but what about region with curve boundary such as circle? Kita bisa melihat ngitung lingkaran didekati dengan segi banyak. Tapi kalau misalkan kita ngitung panjang kurva ini gimana? Ternyata bisa didekati juga dengan panjang garis ya, atau di sini disebutnya kurva ya. Kurva. Kok saya lupa ya? Sinar. Nah, intinya garis yang menghubungkan dua titik ya. Kalau garis itu segmen ya. Segmen garis. Nah, dari segmennya kan ada banyak, kita hitung per segmen panjangnya sehingga panjang kurva itu sebanding dengan panjang si garis ini. Seperti itu. Nah, sehingga untuk menghitung kurvanya ya tinggal hitung segmennya. Pak, segmennya kan enggak yang ada yang shortcut lah, potong kompas apa. Nah, ya diperbanyaklah titik-titiknya supaya lebih halus. Nah, gitu. Ngitungnya susah. Nah, makanya nanti muncul konsep limit, nanti muncul konsep turunan dan selanjutnya. Nah, ini an intuitive understanding gitu ya. Pengetahuan supaya lebih paham di sini. Gambarnya gini. Kita hafalkan rumus ini dulu sebentar karena ini kita akan bahas ya. Sebentar untuk beberapa menit ke depan. Fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Jadi di sini diperlihatkan ada sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Fungsi ya, fungsi. Oke, kita lanjut di sini. Menjadi catatan bahwa fungsi ini tidak terdefinisi pada saat x sama dengan 1. Ya iyalah, kalau x sama dengan 1 ini si fx-nya akan menjadi 0 per 0, guys. Nah, ada astagfirullahaladzim. Ada minum gak ya? Jauh, guys. Which is meaningless gitu. We can however still ask what it's happening. Nah, ini yang pertanyaan menjadi rumit nih. Menjadi pertanyaan, apa yang terjadi dari fx jika x mendekati 1 gitu. More precisely, is fx approaching some specific number x approach 1 gitu ya. To get the answer, we can do three things. Yang pertama, kita calculate bahwa si fx disubstitusi ke nilai x yang mendekati 1 ya. Jadi di daerah 1 yang mendekati 1. Lalu kita menghitung nilainya berapa, lalu kita buat diagram dan kita sketch dari membuat sketsa grafiknya. Nah, kita hitung dulu ini sebelah kiri nih. Nah, kita dekatin nih fungsi fx tadi dari sisi arah yang nilai besar dan dari dari sisi nilai yang kecil. Nah, ini perlu diketahui juga kalau sisi ini, kalau misalkan kita dalam diagram Cartesius,
sisi atas itu besar, bawah itu kecil. Jadi kalau dari besar ke kecil berarti dari atas ke bawah. Atau sebaliknya, kalau dalam bentuk horizontal itu berarti kalau besar itu dari kanan ke kiri, kalau sisi kecil itu dari kiri ke kanan, arahnya menuju satu titik. Nah, gitu ya. Jadi kalau kanan berarti besar, kiri berarti kecil. Ya. Nah, kita masukkan nih. Kita ambil sampel si titik X yang mendekati 1. Tapi bukan 1 ya. Kalau 1 meaningless. X-nya dari 1,25, kita nggak deketin, oh lebih dekat lagi ada 1,1. Ada yang lebih dekat lagi 1,01. Ada yang lebih dekat lagi ke 1 yaitu 1,001 dan seterusnya ya sampai dekat ke 1 tetapi bukan 1. Nah, ternyata ketika disubstitusi tadi 1,25 disubstitusi ke fungsi ini didapat 3,8. Nah, masing-masing ini disubstitusi ternyata didapatkan 3,3, 3,0, 3,003 dan seterusnya. Ini mendekati sesuatu di sini. Kalau kita dekati dengan arah yang nilai kecil dari 0,75, 0,9 dan seterusnya sampai 0,99, mungkin ini masih ada lagi 0,9999. Karena ini bilangan real ya. Salah satu definisinya bilangan real itu ketika ada dua buah bilangan yang berurutan, maka ada minimal satu buah, pasti ada bilangan yang diantara dua itu. Gitu, jadi pasti ada gitu ya sebelum satu ini. Jadi 1,0000001 kan nggak beda dengan satu. Dari 1 ke 0,999 masih ada 0,99999 gitu kan. Gitu. Oke. Nah, ternyata kita lanjutkan ya. Dari arah kiri, dari arah nilai yang kecil ternyata dia 2,3, 2,7, 2,99 arahnya kemana? Ternyata kalau dari atas arahnya ke 3, kalau dari bawah arahnya ke 3 sih nilai Y-nya atau nilai fx-nya. Atau nilai yang sedang kita cari lah. Kalau dari bentuk skematik ini, nah kayak gini, kelihatan tuh. Jadi dia arahnya ke sini. Kalau dari sini ke dia jauh, mendekati 1 nih dari sini, berarti nilainya dari sini. Nah, kalau dalam bentuk sketsa grafik ya, dari sketsa grafiknya di sini kita bisa melihat ketika X-nya mendekati 1 dari arah kiri, dari arah kecil, dan X mendekati 1 dari arah kanan, dari arah yang besar ke arah 1 jadi mengecil. Ke dalam fungsi Y sama dengan fx sama dengan X pangkat 3-1 per X-1. Lihat nilai Y-nya di sini. Oh, mendekati 3 sehingga si fx-nya tuh fx itu mendekati 3 dari arah kiri dan fx-nya ke arah 3 dari sisi fx yang kanan, nilai x yang kanan. Oke. Kita nah, ini kelihatan ya bahwa di sini X-nya mendekati 1 dari arah kanan dan X mendekati 1 dari arah kiri, tetapi bukan 1 ya. Ini bukan 1. Nah, menghasilkan bahwa si fx-nya mendekati nilai 3 dari arah atas ataupun arah bawahnya juga ya. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya kira-kira limit itu seperti itu. Nah, all the information we have assembled same to point to the same conclusion, di mana fx mendekati 3
saat x-nya mendekati 1 gitu ya. Di matematika, dalam semua matematika seperti ini. Dalam bentuk penulisan matematika gini, limit x mendekati 1 dari x pangkat 3 min 1 per x min 1 itu sama dengan 3. Ini dibaca limit x mendekati 1 dari ini x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1 adalah 3. Being good algebraics, thus knowing how to factor this the difference of cube, we can provide more and better evidence gitu. Nah, di sini kalau waktu SMA kayak gini. Limit x mendekati 1 dari sini. Fungsinya dipecah gitu ya. Didapat ini dicoret sama yang ini sehingga sisanya kurung yang ini. Nah, disubstitusikan dapatlah 3. Oke, selesai. Yang jadi masalah di awal tadi bilang bahwa ketika x sama dengan 1 fungsinya itu meaningless. Tapi sekarang ketika disubstitusi 1 ini menjadi 3. Kan nggak konsisten guys, bingung nggak? Iya, dulu saya bingung. Sama saya juga bingung, kenapa seperti ini gitu ya. Nah, ternyata balik lagi ke konsep awalnya. Yang sedang dibicarakan di awal ini, fx ketika 1 itu tidak meaningless ya, tidak terdefinisi karena di sini per 0. Balik lagi, yang diomongin fungsi. Jadi kalau fungsi fungsi fx yang rumusnya ini pada saat x-nya sama dengan 1 itu tidak terdefinisi karena memang 1 ini adalah bukan daerah asal asli fungsi dari fx, sehingga ketika 1 ya ambiar gitu ya. Nah, tetapi nilai limit dari fungsi ini adalah 3. Kenapa? Karena ketika x limit itu tadi perilaku fx-nya. Jadi perilaku fx ketika x x-nya mendekati 1, ternyata perilaku si fx-nya mendekati 3. Oke, seperti itu. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa lah. Heman udah baru lah mau berangkat. Daripada nanti gagal izin. Maiza, sini kak. Jangan berlebihan mainnya. Ini pernah mesin cuci gitu. Guys, tipis. Wah, ini mah ada belum tapi kan. Maiza ngomong kamu soal panas. Mainnya di sini aja kak. Panas. Ini mainnya di sini. Cek. Oke, suara saya terdengar. Nah, balik lagi tadi ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nilai dari fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Yang mana kalau bentuknya ada bentuk fx, ini fungsinya nggak ada pada saat x min 1. Tapi kalau misalkan bentuknya nulisnya limit kayak gini, ini ada nilainya atau sama dengan 3. Karena memang ketika x mendekati 1, fungsi ini mendekati 3. Oke, jadi seperti itu. Dua hal yang berbeda. Kita lanjut ke intuitive meaning of limit. To say that limit x mendekati c dari fx sama dengan L, artinya ketika x dekat tetapi berbeda dengan c, maka fx-nya dekat dengan L. Seperti itu. Seperti tadi lah ya, udah tergambarkan. Nah, notice that we do not require anything at C.
The function f need not even be defined at c. It was not is example. Just consider the notice of limit associated with the behavior of function near c, not at c. Jadi di sini dikasih catatan bahwa si x-nya itu bukan c, tapi x-nya mendekati c, tetapi bukan c tadi ya. Dia mendekati x yang mendekati 1 tetapi bukan 1. Nah, kita ada contoh soal example nih. Oke, ini bahas aja lah. Sebentar. Kayaknya ada soalnya. Wah, ada ya. Nah, nanti bisa coba mengerjakan soal-soal yang ada di sana gitu ya. Yang ini kita bahas dulu saja. Oke, sebentar. Nah, di sini kita ada contoh 1. Cari limit dari 4x min 5. Kalau ini sangat gampang ya, karena memang bentuknya nilai fungsi sama nilai limitnya sama ya. Nah, di sini cari limit. Nah, caranya ya when x dekat dengan c, dari sini kita bisa substitusi aja dari 4x min 5. Ini sama dengan 4 x itu 3 min 5 sama dengan 7 ya. Nah, jadi di sini limit x mendekati 3 dari fungsi ini sama dengan 7. Seperti itu. Nah, yang contoh soal nomor 2. Nah, di sini cari limit x mendekati 3 dari x pangkat 2 min x min 6 dibagi x min 3. Nah, ini modelnya kayak contoh tadi yang dibahas, bahwa bentuk ini dimanipulasi secara aljabar, sehingga di sini muncul limit x mendekati 3 jadi x min 3 sama dengan dikali x plus 2 per x min 3. Di sini yang bagian pembilangnya itu dari x pangkat 2 min x min 6 ya, dibuat menjadi seperti ini, lalu dicoret-coret, sisanya x plus 2. Sehingga kalau disubstitusikan ini sama dengan 5. Nah, kalau contoh soal ini kelihatan bahwa nilai fungsi ketika f x-nya ya 3 itu dia tidak terdefinisi ya, penyebutnya 0. Tetapi ketika limitnya mendekati 3, ternyata fungsi ini mendekati nilai 5 gitu ya. Oke. Nah, di sini ini masih gampang semua ya, nomor 1 sampai nomor 6.
kita tinggal substitusi aja. Kita ambil contoh nomor 5 lah ya. Nomor 5. Nomor Oke, jawab. Nah, nomor 5 ya. Berarti limit T mendekati min 1 dari fungsi T kuadrat min 1 ini sama dengan limit ini enggak. Ini langsung substitusi ya. Saya agak dejavu ya. Dejavu guys. Saya kayak pernah ngajar kayak gini ya. Jadi nulis di bawah salah, terus sudah pindahin ke kanan aja sama dengannya. Wah, dejavu guys. Oke, kita lanjut ya. Ini tinggal substitusi aja sehingga min 1-nya kita substitusi menjadi T kuadratnya kita ganti menjadi min 1. Nah, si T-nya ganti min 1 sehingga min 1 kuadrat itu 1, min 1. Ini sama dengan 0. Nah, seperti itu. Pak, kok itu 0 juga? Nah, kalau di sini 0 angka, kalau yang tadi tidak terdefinisi ya. Oke, kita coba soal yang lain. Yang nomor 6 juga 0 ya. 4 aja deh. 4. Limit X mendekati min 2 dari X kuadrat plus 2T min 1. Loh kok gini? Sebentar. Kalau T-nya dianggap angka ya. Oke, berarti di sini min 2 kuadrat plus 2T min 1. Jadi ini 4 plus 2T min 1. Jadi 3 plus 2T. Nah, kalau bingung, untuk memastikan kita bisa melihat dari si solution ini. Tinggal diapalin aja. Problem set 1,1 nomor 4 tadi ya. 1,1 nomor 4. Masih bukan? 1,1. Oh, ini 2,2. Kejauhan. 1,1. Lewat guys. 1,1. Nah, ini 1,1 ya. Nomor 4. Jawabannya 3T plus 2. 3T plus 2 ya ini ya. Jawaban kita 3 plus 2T. 3 plus 2T. Oh, bener ya, sama. Waduh, kayaknya udah mendekati makan siang ini ya. Konsentrasi mulai menurun. Oke, itu bagian yang pertama ya. Dia agak kurang seru ya. Nah, kalau yang ini ada coret-coretnya nih, agak seru ya. Oke. Tapi juga ya begitulah ya. Oke, kita kerjakan yang nomor paling
gampang dulu. Hmm. Nomor berapa nih? 7 dulu. Nah, jawab. Nomor 7. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 dibagi X min 2 sama dengan. Nah, kita substitusi dulu. Tiba-tiba substitusi. Keterangan bahwa Nah, mohon maaf. Keterangan bahwa si X kuadrat min 4 ini sama dengan, kita tahu sendiri ya, ini X min 2 X plus 2 gitu, benar nggak? X kali X kuadrat X min 0, ya betul ya. Sehingga limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 dibagi X min 2, ini kita bisa nulis gini, limit X mendekati 2. Nah, si ini kita ganti dengan ini. Jadi X min 2 X plus 2. Kalau di buku biasanya X plus 2 plus dulu biasanya. Nah, tapi nggak masalah. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa kalau bahasa guru SMA dulu kita ini coret gitu. Padahal ini keterangan bahwa X plus 2 per X plus 2 ini sama dengan 1 ya. Nah, sehingga satunya nggak usah ditulis, langsung ini aja. Apa nih? Nah, sehingga didapat limit X menuju 2 dari X min 2. Sehingga disubstitusikan, jadi 2-nya masukin X ya, 2 min 2. Oh, kebalik ini. Sebentar. Bukannya min, sini ya. Oke, salah guys. Kayaknya memang harus makan dulu ini, tapi sedang ngajar nggak bisa makan ya. Oke, sini berarti di sini X plus 2, berarti di sini X-nya disubstitusi, ganti 2, jadi 2 plus 2 sama dengan 4. Oke, kita buat kesimpulan. Didapat bahwa limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan 4. Nah, oke. Sekarang kita nomor 10 aja deh. Nomor 10, limit, langsung ini kayaknya. X mendekati 0 dari X pangkat 4 plus 2X kuadrat min X kuadrat per X kuadrat. Tadi lupa di ini ya, dibahas bahwa kenapa sih langsung dioperasikan kayak gini. Kalau tadi itu terlalu pede ya, bahwa kalau bentuk soal limit, kalau bentuknya pecahan gini pasti dibongkar. Tapi kita
telusuri dulu, karena kalau yang ini daerah asal asli fungsinya si penyebut tidak boleh 0. Jadi ketika 2 x-nya 2 min 2 0, ini nggak boleh. Nah, kalau yang di sini kok ini 0 juga. Nah, kalau bentuk yang pembilang kayak gini di atas semua, perkalian atau penambahan, ini hasilnya 0 nggak masalah, karena memang untuk bentuk fungsi ini semua nilai bilangan real, semua bilangan real itu daerah asal asli fungsi ini. Nah, sekarang si nomor 10 itu adalah ketika x mendekati 0. Nah, kalau x kuadrat ini penyebutnya 0, 0 kuadrat itu 0. Artinya x sama dengan 0 bukan daerah asal asli fungsinya ya. Jadi kalau x disubstitusikan, maka fx-nya ini error. Nah, sehingga kita bongkar ya. Sehingga limit x mendekati 0 dari x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 per x kuadrat ini sama dengan limit x menuju 0. Nah, ini ada polanya nih, ternyata ini ada x semua dan bisa kita taruh depan. X kuadrat berarti di sini sisanya x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 1 dikurangi ya x kuadratnya diambil ya tinggal 1 ya per x kuadrat. Nah, ini coret-coret. Nah, didapat limit x menuju 0 dari x kuadrat plus 2x min 1. Kalau kita substitusikan berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Didapat nilai limit sama dengan min 1. Nah, gitu ya. Oke. Ada soal yang mana lagi ya? Soal nomor 11 ngapain dibikin soal ya? Coba kita coba ngerjain ya. Walaupun ini ya kadang emang ini apa namanya soal pengayaan itu menjadi namanya bagus ya kalau di bahasa Indonesia. Soal pengayaan. Jadi biar jadi kaya gitu ya. Ilmunya. Kita pengen kayaknya uangnya. Yes. Amin. Oke, semoga kita banyak uangnya. Amin. Yang halal dan thayyiban. Terhindar dari hutang-hutang pinjaman yang melilit. Hindari pinjol. Oke, jawab. Nomor 11. Nah, si nomor 11 ini limit x mendekati min t x kuadrat min t kuadrat per x plus t. Nah, ini lucu. Ini bentuknya nggak angka ya, ini konsep. Balik lagi, kalau si t-nya ini dimasukin ke sini, keterangan. Jika min t disubstitusikan, maka si fx ini, si fungsi ini tidak terdefinisi karena per 0 ya. Sehingga kita pecah bagian atas, x kuadrat min t kuadrat ini sama dengan x plus t dikali x min t. X kali x kuadrat, x dikali min t min xt, x dikali plus t plus xt, plus t dikali min t kuadrat. Yang tadi dicoret. Nah, ini benar ya.
sini, sehingga limit x menuju min t dari x kuadrat min t kuadrat per x plus t ini sama dengan limit x menuju min t x kuadrat min t kuadrat ini kita ganti x plus t dikali x min t per x min t. Nah, ini kan bisa dicoret sehingga limit x menuju min t dari x plus t. Kita substitusikan. Wah, sebentar. Salah soalnya. Oh, benar. Ini positif nih. Oh, salah guys. Aduh, kayaknya memang harus makan ini ya. Nah, sehingga kita substitusikan x-nya min t dikurangi t. Sehingga diisi min 2t. Ini dapat bahwa nilai limitnya adalah min 2t. Kalau nilai fungsinya ini nggak ada ya. Tidak terdefinisi. Oke. Contoh nomor 12. Bagus soalnya ya. Sekarang nomor 12. Ya 12 kenapa nih? Sebenarnya keterangan bahwa x pangkat 2 min 9 ini sama dengan x plus 3 x min 3 gitu kan? Oke, jawab limit x mendekati 3 dari x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, ini langsung ke sini karena kalau 3-nya disubstitusiin ke sini jadi 3 min 3 0, nggak boleh. Nah, ini sama dengan limit x menuju 3. Nah, x kuadrat min 9 kita ganti menjadi yang ini. X plus 3 x min 3 per x min 3. Nah, ini bisa coret. Sehingga limit x menuju 3 dari x plus 3. Ini sama dengan disubstitusi ya, 3 plus 3 sama dengan 6. Sehingga nilai limit sama dengan 6. Nah, gitu. Ada yang aneh. Kalau yang ini luar ini oke. Ini 7 plus, ini udah limit kanan kiri ya. Kita belum bahas. Oke, kita lanjut berbicara tentang limitnya dulu. Oke. Sebentar, saya izin minum dulu. Oke, kita
Kenapa emang? Udah dijawab sama sananya. Di email mata ya. Di email Ditulisnya di situ terakhir gitu. Atau dihubungin lagi aja sih. Iya, maksudnya umumnya ke admin adalah. Sama enggak saya? Soalnya kalau perlu izin admin email dari Kalau mau disiapin dulu dikirim aja langsung, itu mau bukan. Jadi kemungkinan bisa, karena nggak gampang nyari orang gitu. Mungkin itu buat semester ini. Coba. Kita kan ada di Bandung. Coba. Coba aja. Nah, lanjut. Mohon maaf. Soal contoh 3 ya. Di sini cari limit x menuju 0 dari sin x per x. Nah, di sini mendekati 1 ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa submarine flag, beberapa bendera peringatan. Nah, yang pertama your calculator may fool you gitu ya. Jadi mungkin kalkulator membodohimu. Ini kalkulator zaman dulu ya. Dari soal fungsi ini mencari limitnya, di sini ada dalam tanda kutip error di bagian cos x. Jadi dari fungsi yang panjang ini karena ada dua variabel x yang pertama ini sebuah nilai, x yang kedua ini sebuah derajat gitu ya, radian misalnya. Nah, di sini dia anggap pukul rata aja. Jadi yang pertama itu dibuat 0, terus yang sana itu dibuat 0 juga. Jadi cos dikali 0, 0 gitu. Padahal salah gitu ya. Karena memang di sini itu konstanta ya. Kalau yang di sini itu derajat. Oke. Yang kedua di sini ketika fungsi bilangan bulat terbesar itu di sana tidak ada limit. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Limit itu kan ngedeketin dia. Kalau kita nilainya ngedeketin si satu ini dari 0 ngedeketin 1, nilainya 0. Sini 0. Ini 0 gitu. Kalau dari kanan dia ngedeketin sini ya. Dari 1,9 sama dengan 0. Fungsi ini dimasukin 1,8 tetap 1. 1,5 1. 1,00001. Jadi dari kiri mengedekatinya 0, dari kanan mengedekatinya 1. Jadi berbeda. Nah, itu nggak ada. Kenapa? Nanti kita bahas di bawah. Yang selanjutnya to my wingless. Nah, jadi di sini terlalu banyak getaran. Jadi ke atas ke bawah itu banyak banget sehingga ketika x-nya geser sedikit saja, ini nilai dari y-nya itu signifikan. Misalkan geser dikit ada di sini, geser dikit lagi jadi di atas, geser lagi dikit di bawah. Jadi nggak konsisten, nggak konvergen gitu ya. Nah, sehingga di sini ada konsep limit satu sisi. Gitu. Yang pertama di sini one side limits gitu ya. When a function takes a jump as does yang tadi fungsi bilangan bulat terbesar at each integer in example 5, then the limit does not exist as jump point. Such function suggests the information of one side limit. Jadi limit satu sisi. Let the symbol x menuju c plus artinya x mendekati dari arah kanan, jadi dari kanan ke kiri ya, dari nilai yang besar. Dan x menuju c negatif artinya ini mendekati nilai c dari sebelah kiri, jadi dari kiri ke kanan. Definisinya gini, to say that limit x mendekati c plus dari fx sama dengan L artinya x dekat tetapi berbeda dengan c, maka fx dekat dengan L. Nah, tadi mendekati C-nya dari arah kanan ya. Untuk yang negatif,
Limit X menuju C negatif berarti dia X-nya berbeda dengan C, X-nya mendekati C, tapi berbeda dengan C dari arah kiri gitu. Maka si fx-nya dekat dengan L. Nah, ini ada contohnya. Nah, di sini dikasih tahu juga teorema A bahwa ketika sebuah limit yang secara umum, yaitu limit X mendekati C sama dengan fx sama dengan L, itu jika dan hanya jika limit kiri L, limit kiri sama dengan L, atau limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, untuk melihat lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Lihat dari segi X-nya ya. Jadi yang pertama kita ngomongin sini, yang kedua sini, yang ketiga sini. Nah, yang pertama sini. Kalau kita mendekati nilai dari X-nya dari kiri mendekati min 3, dia ketinggiannya mendekati 2 ya. Termasuk dari kanan mendekati min 3, itu turun mendekati nilai Y-nya 2. Nah, berarti limit kanan dan limit kirinya ada. Tapi nilai fungsinya berapa? Ini bolong, guys. Nah, nilai fungsinya itu sama dengan 1. Oke. Yang kedua di sini. Kalau kita dekati dari arah kiri, Y-nya mendekati 3. Kalau misal kita mendekati dari arah kanan menuju min 1 ya, X-nya, ternyata ketinggiannya menuju 4. Artinya apa? Limit kiri dan limit kanan itu berbeda. Sehingga limit X mendekati min 1 itu tidak ada atau do not exist. Nah, yang selanjutnya di sini, ini wingless tadi ya. Terlalu banyak getaran, goncangan, sehingga dianggap nggak ada. Gitu. Cek apakah suara saya ada? Ada, Pak. Wah, sepertinya jaringan terputus-putus. Aduh, putus nyambung ya. Padahal sebentar lagi udahan ini. Untuk hari ini babak pertemuan bonus, jadi belum ada tugas. Nanti di absen manual. Tadi limit udah, sekarang ke kontinuan fungsi. Nah, limit juga bisa dihitung menggunakan ini. Tapi saya mohon maaf belum dibahas dulu sekarang. Oke. Karena masih ada backsoundnya ya, moga-moga sehat selalu kita lah ya. Oke, yang selanjutnya di sini tentang kekontinuan fungsi. Di sini kekontinuan dari sebuah fungsi. Udah definisi aja. Langsung definisinya aja lah. Continuity di sebuah poin diberikan f terdefinisi dari sebuah selang interval terbuka yang memuat c. Kita sebut f continue di c jika nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, berarti kita itu punya PR mencari nilai limitnya, lalu kita bandingkan dengan nilai fungsinya. Kalau sama berarti dia continue, kalau berbeda berarti dia tidak continue. Nah, di sini ada figur 1 yang memperlihatkan kepada kita ada 3 situasi. Yang pertama, kita melihat limitnya ya. Kalau kita ngedekatin ke C, nilainya ngedekatin ke sini di atas ya. Kalau kita ngedeketin ke C dari arah kanan, berarti ke kiri, nilai C-nya tingginya di sini. Artinya beda. Ini limit kiri dan limit kanan ini berbeda, sehingga limit dari fungsi ini does not exist ya. Nah, yang kedua di sini seperti yang tadi di atas ya. Kalau limit kirinya menuju kanan di sini, limit kanan ke kirinya menuju sini.
Jadi limit kiri limit kanan ada, tapi nilai fungsinya itu kok di sini. Jadi nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, tetapi nilai limit dan nilai fungsinya berbeda. Nah, untuk bagian yang ketiga ini kita dekati C dari kiri. Di sini dari kanan juga di sini sama, berarti limitnya ada. Dan ketika kita substitusikan nilai C ke fungsi ini, ternyata nilai Y-nya di sini ya, tingginya di sini, sehingga limitnya ada, nilai fungsinya ada, artinya fungsi yang ini yang bergambar bagian ke kanan ini kontinu, yang kiri dua ini tidak kontinu, seperti itu. Definition. Oh, tadi ya. Udah. Jadi di sini kita harus tiga ya mengerjakan. Yang pertama limitnya ada, yang kedua nilai fungsinya ada, yang ketiga kita bandingkan nilai limit dan nilai fungsinya harus sama dengan, baru dikatakan kontinu. Kalau misalkan tidak memenuhi tiga syarat ini, maka fungsinya berarti discontinue, seperti itu. Nah, ini contoh example 1 ya. Diberikan fx sama dengan x pangkat 2 min 4 per x min 2. X-nya tidak boleh sama dengan 0. How should f defined? Wah, ini suruh membuat f-nya terdefinisi pada saat x sama dengan 2. Ya, gini ya. Sehingga di sini dikasih dua keterangan bahwa yang pertama kalau misalkan x-nya tidak sama dengan 2 maka fungsi ini, tapi kalau x-nya sama dengan 2 fx-nya sama dengan 4. Agak curang, tapi emang kayak gitu ya, penuh dengan akal-akalannya. Yang penting halalan thayyiban. Oke, seperti itu untuk materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelumnya? Silahkan. Atau cukup? Cukup kayaknya Pak. Oke. Cukup Pak. Kok tiba-tiba tidak mau absen ya? Tuh. The set can be reached. Gangguan itu Pak kalau kayak gitu. Iya. Masalahnya tadi bisa. Kita coba. Sini nggak bisa. Di sini tidak bisa. Wah, masa absennya pakai tugas? Mau pakai tugas atau absen manual? Nulis di grup aja nggak sih Pak absennya? Oh, gitu. Wah, ya udah deh. Mungkin kita nanti list di grup ya. Oke. List kehadiran, nama, NPM. Nah, udah. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima dan semoga kita sampai ke Ramadan berikutnya ya. Dan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi sesuai dengan visi misi dan tujuan Ramadan itu sendiri. Untuk hari ini saya cukupkan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa. Kemungkinan minggu depan kita offline ya. Nanti dikabarin lagi. Oke, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya matikan dari sini ya. Sehat-sehat Pak. Amin.